Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama 1 pekan terakhir. Menteri Kesehatan memprediksi penambahan jumlah kasus harian semakin bertambah hingga akhir Juli mendatang. Apa yang patut diwaspadai? Bergabung Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 ID. Selamat malam Dr. Syahril dan juga Prof. Berry. Selamat malam Mbak Tiffany, Prof. Zubairi dan pemirsa semua. Terima kasih Dr. Syahril dan juga Prof. Berry sudah bergabung dengan kami. Saya ke Dr. Syahril dulu. Dokter, kasus COVID-19 trennya mengalami peningkatan dalam 1 minggu terakhir, kemudian juga Jakarta menjadi penyumbang tertinggi dari kenaikan kasus ini. Kenaikan disebabkan oleh kemunculan 2 subvarian baru, dokter, atau bagaimana perkembangannya? Ya, terima kasih ya. Memang tanggal 16 yang lalu naik ya, kemudian turun lagi ya, kemudian hari ini naik lagi. Jadi ada fluktuasi naik turun, tapi semuanya sudah di atas 1.000 ya. Memang Jakarta penyumbang yang terbesar hari ini ada 686 kasus ya. Memang seperti sebelumnya, yaitu dengan lonjakan Delta maupun Omicron, semua kenaikan ini ditandai adanya subvarian baru. Untuk Omicron saat ini sudah ditemukan subvarian baru BA4 maupun BA5. Di dunia pun, semua negara itu melaporkan kenaikan kasus karena memang adanya faktor varian ataupun subvarian baru. Begitu, Mbak. Oke, dari ambang batas aman WHO, Jakarta sekarang ibu kota masuk dalam kategori sebenarnya tidak aman dengan adanya kemunculan 2 subvarian baru ini. Sebenarnya Dr. Syahril, apa sih yang harus diwaspadai dengan kemunculan 2 subvarian baru ini dari karakteristiknya, kemudian fatalitas kasus? Ya, tapi kami sampaikan bukan kondisi tidak aman ya. Secara nasional kita masih terkendali karena laju penularan masih di bawah 1%, kemudian positivity rate masih di bawah 5%, hospitalisasi juga di bawah 5%, dan kematian juga di bawah 3%. Artinya walaupun ada kenaikan kasus, ya tapi tetap indikator-indikator yang lain itu masih aman. Tetapi kita harus tetap waspada. Kenaikan kasus ini memang salah satu faktor penting, yaitu adanya subvarian baru. Nah, untuk itu kita tetap menjaga bagaimana agar kita bisa mengendalikan penambahan kasus ini, maupun kita juga menjaga jangan sampai tingkat hospitalisasi itu semakin naik, sehingga tidak banyak orang yang sakit, dirawat di rumah sakit, dan juga akan menekan angka kematian. Nah, karakteristik subvarian BA4 dan BA5 ini dilaporkan bahwa tingkat penularannya memang hampir sama atau lebih sedikit dari Omicron sebelumnya. Dan dilaporkan juga tingkat keparahan atau beratnya penyakit yang ditimbulkan itu lebih ringan dari Omicron sebelumnya. Jadi kita harus tetap tenang, jangan panik walaupun waspada, karena walaupun nanti angkanya menaik, tapi kita berharap tidak banyak yang dirawat di rumah sakit atau tidak sampai banyak yang meninggal. Gitu Mbak Tiffany. Baik, saya ke Prof. Berry. Prof. Berry, kita pernah dihadapkan dengan beberapa gelombang, Omicron, kemudian Delta. Sekarang kita dihadapkan dengan potensi ancaman subvarian baru, BA4 kemudian BA5. Bisakah kita mengendalikan ini walaupun mungkin karakteristiknya lebih ringan, lebih mild, kemudian bagaimana melihat ini, Prof? Ya, saya melihatnya memang ada kemungkinan kenaikan dan adanya lonjakan, namun tidak akan setinggi sebelumnya. Jadi hanya mungkin waktunya lebih lama beredar di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya kalau negara lain di luar Afrika itu yang mayoritas BA4, BA5 itu Portugal, sekarang sudah sekitar 87%. Kalau Amerika sedikit di atas 13%. Jadi kemungkinan Indonesia naik ada, namun tolong diingat
walaupun kita naik, namun kita masih kalau di urutan dunia masih nomor 40 sekian, 44 lebih tepatnya, dan masih jauh di bawah Malaysia, Singapura, New Zealand, Korea, Jepang, Australia, Korea Utara maupun Taiwan. Jadi di antara negara-negara tetangga banyak yang jauh lebih tinggi dari kita. Tapi itu juga suatu peringatan buat kita, artinya bisa masuk dari negara tetangga dengan lebih cepat, walaupun sekarang sudah ada di Indonesia. Iya, artinya kita tidak boleh terlena walaupun kita ada di urutan atau ada di posisi 40 sekian, bukan berarti kita tidak bisa ada di peringkat atas kalau kita tidak itu tadi tidak menjaga pengendalian, menekan laju penularan, tidak meningkatkan protokol kesehatan, begitu kan, Prof. Berry? Ya, benar. Oke, Prof, kalau ini memang diprediksi atau dilihat mungkin potensi ancamannya tidak akan setinggi Delta dan Omicron. Tapi kalau kita berbicara mengenai subvarian, memang dari ketika awal pandemi diprediksi akan banyak munculnya kemunculan dari subvarian dari COVID-19 ini. Artinya bagaimana melihat hal ini? Memang subvarian adalah hal yang memang tidak bisa terhindarkan, kemudian atau potensi penyumbang ini bukan hanya subvarian sendiri, karena memang masyarakat yang terlalu terlena dengan pelonggaran, kemudian sehingga tidak kembali disiplin menegakkan protokol kesehatan. Iya, benar. Jadi virus kan makhluk Tuhan yang ingin juga bertahan hidup. Jadi supaya bisa bertahan hidup dan masuk ke tubuh orang, dia harus berubah sifatnya, mutasi, supaya bisa menembus proteksi yang telah diterima oleh manusia setelah vaksinasi. Karena itu dia mutasi dan akan terus mutasi terus. Dan kemungkinan untuk hilang dari muka bumi nyaris nggak ada. Hanya kita harapkan nantinya mirip-mirip kayak orang batuk pilek biasa, artinya menjadi ya teman kita, menjadi itu yang bisa terjadi dan diperkirakan akan terjadi. Oke, jadi walaupun dia bermutasi, artinya diprediksi juga gejala yang timbul ini akan semakin ringan, begitu, Prof? Iya, sekarang kan memang terbukti lebih bisa dikatakan gejalanya sebagian besar ringan banget. Oke, saya kembali ke Dr. Syahril. Trennya memang mengalami peningkatan. Kalau tadi Prof. Berry sampaikan Indonesia masih cukup aman. Prof. Syahril pun juga dalam pernyataan sebelumnya juga menyatakan Indonesia masih cukup aman, cukup terkendali. Tapi artinya kita tidak boleh lengah. Nah, bagaimana kita mewaspadai hal tersebut sehingga jangan keenakan nanti tiba-tiba muncul gelombang gitu? Saya sedikit menambahkan masalah gejala yang ringan tadi. Itu juga faktor dari imunitas yang ditimbulkan oleh imunitas aktif maupun pasif, terutama dari vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah suatu upaya untuk menimbulkan antibodi agar lebih mengenali virus yang baru atau subvarian baru, sehingga gejala yang ditimbulkan itu tidak lebih berat. Beda sama alfa dulu, karena kita di alfa itu belum vaksinasi, baru 10% ya. Sehingga ini menjadi suatu kebutuhan penting bagi kita dalam rangka mengendalikan COVID ini. Sehingga walaupun terpapar atau terinfeksi, maka tidak terlalu berat gejala yang ditimbulkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya kembali, ya sekarang sama-sama kita sudah bersyukur ya, kita dalam pandemi yang terkendali dengan indikator-indikator tadi. Kewajiban kita adalah mempertahankan ini. Betul kata Pak Prof. Zubairi tadi, selamanya bisa kita pertahankan seperti ini sehingga suatu saatnya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID ini gitu loh. Karena kalau nanti akan tetap menurun jumlahnya dan semakin sedikit dan itu tidak bisa hilang di muka bumi, maka kita seperti halnya penyakit yang lain seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah, kita menjadi endemis dalam hal ini.
Oke, Dokter Syahril, kalau dorongan vaksinasi, ya kan ini kan masih menjadi salah satu kunci lah untuk pengendalian kan, untuk membentengi diri itu tadi. Artinya sekarang akan mulai mempertimbangkan juga mendorong untuk booster tambahan kah? Kita saat ini masih memprioritaskan vaksinasi primer 1 dan 2, ya, karena kita masih belum melampaui standar yang disyaratkan oleh WHO 70%. Jadi ini kita harus kejar dulu bersama-sama. Yang kedua juga booster yang pertama ini atau vaksin ketiga itu pun kita masih 24%-an. Padahal kita harusnya juga lebih dari 50%. Jadi prioritas saat ini adalah menaikkan cakupan vaksinasi primer dan juga meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Nah, untuk yang disampaikan Mbak Tiffany tadi, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan kita manakala prioritas yang pertama ini sudah kita kerjakan dan kita lampaui. Oke, Prof. Berry, terkait dengan dorongan untuk vaksinasi booster, kalau tadi Dr. Syahril menyampaikan bahwa target untuk vaksinasi primernya saja 1 ke 2 masih belum mencapai, kemudian boosternya pun atau vaksinasi ketiganya pun belum. Tapi sebenarnya dengan adanya booster tambahan ini bisa menjadi shield terluar lah sekarang, pelindung terluar sekarang untuk menangkal subvarian dan juga pengendalian COVID. Tanggapan Anda seperti apa, Prof. Berry? Iya, benar bahwa khususnya yang usia lanjut belum mencapai 70%, namun kalau yang muda dan dewasa sudah. Nah, untuk yang memang 24%, targetnya memang secepat mungkin. Nah, untuk yang keempat, artinya booster 2 kali itu beberapa penelitian di Israel maupun di Amerika menunjukkan ada manfaatnya. Jadi apakah boleh, tentu saja boleh untuk booster 1 kali dan booster 2 kali. Apakah itu program? Nah, kan pemerintah kan ingin pertama melindungi masyarakat secara keseluruhan. Jadi memang tepat sekali prioritas pertama tentu yang 2 kali dulu segera tercapai, kemudian baru booster pertama banyak mungkin, baru kemudian booster kedua. Namun kalau sebagai individu mau melakukan booster 2 kali apakah bermanfaat? Mungkin bermanfaat, jadi diduga kekebalan booster kedua itu bisa mulai berkurang setelah 6 bulan. Namun karena risiko penularan di luar ini cukup tinggi, maka kita harapkan juga kekebalan bukan dari vaksin namun dari infeksi. Jadi kita harapkan memang jangka panjang gejala-gejalanya akan ringan dan makin ringan. Namun risiko tertular tetap ada dan sedikit meningkat. Dokter Syahril, kalau kekebalan itu potensinya berkurang setelah 6 bulan. Dan banyak sekali sekarang masyarakat sebenarnya yang sudah melakukan booster ketiga atau vaksin ketiga dan juga sudah mendekati 6 bulan atau mungkin lebih dari 6 bulan. Artinya harus terus dikejar booster kedua atau vaksinasi keempat ini. Nah, bagaimana untuk menggenjot ini, Dokter Syahril? Ya, seperti halnya prioritas kita yang lalu. Begitu kita vaksinasi 1, vaksinasi 2, ternyata kita harus membutuhkan booster, terutama untuk orang-orang yang punya risiko, lansia, tenaga kesehatan, ya, dan kemudian yang berkomorbid. Nah, itu yang menjadi prioritas, sehingga adanya booster yang pertama kemarin atau yang saat ini vaksinasi ketiga itu adalah karena memang adanya suatu faktor risiko yang harus kita lindungi. Nah, kembali ke tadi, karena kita harus melindungi seluruh rakyat Indonesia dan ini menjadi program nasional, maka ya kita harus prioritas karena memang semuanya punya keterbatasan. Nah, tentu saja untuk yang booster kedua yang disampaikan oleh Mbak Tiffany tadi, karena sudah lebih dari 6 bulan dan membutuhkan tambahan agar kadar ataupun kemampuan antibodi itu semakin meningkat, ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita untuk direkomendasikan program ini selanjutnya, gitu, Pak.
Baik, baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan memang angka COVID-nya bisa semakin terkendali, tetap terkendali walaupun dengan kemunculan subvarian baru. Kalau tadi Prof. Berry menyatakan, ya mutasi akan terus ada dan kita memang dituntut untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Tapi paling tidak kita sudah punya pelindung yang bisa membentengi diri kita dari itu semua. Terima kasih Dr. Syahril dan juga Prof. Berry sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.